Karena itu ikhwan fillah kaum muslimin sekalian, marilah kita membangun niat melaksanakan ibadah Ramadan untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi terbaik di hadapan Allah, menjadi pribadi terbaik di hadapan manusia, sehingga kita mampu membangun masyarakat Medan, masyarakat Sumatera Utara, bahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa terbaik, umat terbaik, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dengan iman kepada Allah. Ikhwan fillah, insya Allah dengan Ramadan kita, insya Allah 2 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah Ramadan. Mari kita laksanakan ibadah Ramadan dengan baik, dengan benar, untuk menjadikan pribadi terbaik, pribadi takwa, pribadi yang soleh. Hadirin sekalian, Medan, Sumatera Utara, Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Laksamana Apologet Islam ya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas pernyataan Dosma Sijabat teman-teman. Di mana Dosma Sijabat ini mengatakan teman-teman bahwa Bang Zuma itu panik. Ya kalian bisa lihat bahwa Dosma Sijabat mengatakan bahwa Cie Jumba panik lagi buat demo di Medan. Dikiranya mau buat heboh, ternyata yang datang sepi. Lebih baik datang ke Poldasu. Kalau kau laki-laki atau paling enggak kau jenguk tuh Ratu Entok yang dulu kau janjikan paling depan berani maju. Daripada kau teriak rudut di Medan ini. Nah, ini yang paling lucu teman-teman. Yang pertama ya, saya nggak tahu dari mana Dosma Sijabat itu bisa menggambarkan bahwa Bang Zuma panik. Harusnya ini belajar lagi nih, definisi panik itu seperti apa. Karena yang namanya panik itu pasti ditampilkan dalam bentuk tindakan. Contohnya, teriak-teriak, heboh, tak menentu, seperti yang dilakukan Polycarpus, ataupun kabur, seperti yang dilakukan Agatha, Edwin, dan Polycarpus yang lain. Itu baru namanya panik. Betul tidak? Yang namanya panik itu pasti diimplementasikan dalam bentuk tindakan. Tindakan yang tidak biasa. Contohnya marah-marah, kabur, dan sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana Polycarpus itu sekarang sedang panik. Itu baru benar. Tapi kalau apologet Islam yang dilaporkan, baik itu Nora Aritonang, Uni Rifa, Bang Zuma, maupun saya, mana panik? Kita tetap seperti biasa. Kita tetap eksis. Kita tetap muncul untuk membentengi saudara-saudara muslim kita yang terus-terusan mereka recokin. Terus-terusan mereka ganggu akidahnya. Itulah kita muncul di medsos ini. Jadi kalau bicara panik, ini tentu saja tidak sesuai. Apalagi kita lihat Bang Zuma, itu ya tetap aja seperti biasa. Tidak ada perubahan dari Bang Zuma sebelum dilaporkan dan setelah dilaporkan. Ini yang teman-teman harus garis bawahi dan cermati. Terus, Bang Zuma dituduh membuat demo di Medan. Nah, ini kan lucu teman-teman. Ya, ini kan fitnah yang kejam dan jahat. Bang Zuma datang ke kota Medan dalam undangan sebagai salah satu narasumber, sebagai salah satu orang yang menyampaikan pesan di acara pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang diadakan tanggal 26 Februari kemarin. Dan yang mengadakan adalah Aliansi Ormas Islam seluruh Sumatera Utara. Gabungan Ormas Islam yang ada di Sumut. Dan acara ini adalah acara resmi. Acara resmi yang diketahui oleh pemerintah. Diperbolehkan oleh pihak pemerintah. Bahkan dikawal oleh pihak kepolisian. Ini acara resmi. Bukan demo. Jadi bagaimana mungkin acara pawai obor itu dituduh sebagai demo? Ini kan jahat sekali. Ini jahat sekali teman-teman. Acara Islam dituduh sebagai demo. Nggak ngerti saya, di mana nalar dari seorang Dosma Sijabat. Terus kalau kita bicara
Ya, kita bicara tentang pawai obor. Ini kan semangat umat muslim. Ya, semangat umat muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sedangkan demo itu ada tuntutan. Artinya kita berorasi menuntut sesuatu. Pawai obor, ada nggak yang didemo? Ada nggak yang dituntut? Nggak ada, teman-teman. Kalau demo itu, demonstrasi, artinya ada yang kamu tujukan. Contoh, kita demo kantor wali kota, kita demo kantor DPR. Artinya kita ingin menyampaikan pesan kita kepada DPR, kepada wali kota, kepada gubernur, kepada kepolisian, atau siapapun yang didemo. Pawai obor siapa yang didemo? Saya juga bingung. Nah, ini kekeliruan yang berikutnya dari seorang dos masih jabat. Terus dikatakan bahwa itu sepi. Acara tersebut sepi. Nah, ini yang agak bingung saya. Definisi sepi itu gimana sih gitu? Saya bingung ya. Dos masih jabat ini kan pengacara. Betul tidak? Yang namanya pengacara pasti ngerti dong bahasa yang baik dan benar. Pasti ngerti dong yang namanya penggunaan kata. Kalau berdasarkan KBBI, yang namanya sepi itu artinya sunyi, lenggang, tidak ramai, ataupun tidak ada kegiatan, tidak ada orang. Sedangkan pawai obor ini memang dilakukan dengan kusyuk. Dilakukan dengan kusyuk, tapi jumlah pesertanya 10.000. Nah, ini yang harus diketahui oleh Dosma. Nanti kita akan tampilkan bukti. Berapa banyak orang yang hadir di acara pawai obor, di mana Bang Zuma di sana menjadi narasumber untuk orasi. Terus dia bilang, lebih baik datang tuh ke Poldasu. Dari mana? Dari mana Anda tidak tahu Bang Zuma menghadiri undangan klarifikasi dari pihak Poldasu? Memangnya Bang Zuma itu norak? Lagi di kantor polisi, terus bikin VT, joget-joget, ya, atau bilang, yuk, joget kita di kantor polisi. Enggak, Bang Zuma nggak norak seperti itu. Dari mana Anda tahu Bang Zuma datang atau enggak? Kan lucu. Anda memang menempatkan orang waktu tanggal hari H harusnya Nora datang. Dari keterangan yang saya dapat, Dos masih jabat ya, itu memang menempatkan wartawan dan sebagainya gitu. Tapi kan itu di hari-hari tertentu. Kamu nggak tahu kapan Bang Zuma datang kan? Ya kecuali Dosma siap tuh membiayai teman-teman wartawan ataupun ya yang lain-lain untuk standby terus di Polda supaya tahu nih Bang Zuma datang atau enggak. 24 jam ngawasi ke Polda kalau perlu. Kan lucu. Terus kalau bicara Ratu Entok, ya itu pilihan ke Ratu Entok. Bang Zuma cuma menawarkan. Tapi kalau yang ditawarkan nggak mau, nggak berkenan, ya mau gimana? Ratu Entok kan ya bisa dibilang memilih untuk berjuang sendiri, apalagi dengan segala intimidasi yang terjadi ya, kita tahu. Ya, jadi seperti itu. Dan saya akan tampilkan pawai obor yang terjadi supaya teman-teman bisa lihat sendirilah sebagai bukti apakah omongan saya yang benar ataukah tuduhan dos masih jabat yang terjadi. Ya, kita lihat nih siapa yang asal bunyi, siapa yang asal bacot, siapa yang sembarangan ngomong. Ya, kalian nilai sendiri. Dan sekali lagi ya, bagi teman-teman Kristen, di sini kita cuman menganalisa. Ya, ini bukan masalah Islam Kristen, nggak ada hubungan dengan Islam Kristen, teman-teman. Ini bukan sedang perang agama. Ini permasalahan antara Dos masih jabat dengan Bang Zuma. Jangan ditarik-tarikkan kemana-mana. Kalau kita sebagai pemerhati lah atau pengamat, kita sampaikan apa adanya. A kita katakan A, B kita katakan B. Kalau ini memang rame, ya kita katakan rame. Jangan yang rame kita bilang sepi. Nanti yang sepi kita bilang rame. Kan ngaco. Udah terbalik-balik. Nah, ini kan bahaya. Sampaikan apa adanya. Jangan gara-gara kita membela sesuatu, maka omongan kita jadi sembarangan, bahkan jadi fitnah. Kan nggak baik. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Dan selamat menyaksikan buat teman-teman. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, Tuhan yang maha kuasa.
Tuhan yang Maha Perkasa yang telah memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang telah memberikan kemenangan kepada kita sebagai rakyat Indonesia. Masya Allah. Sahabat-sahabat, pada momentum kali ini, mari kita kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang pejuang akidah, sang pejuang tauhid, sehingga kita bisa mengenal Islam. Akbar. Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, momentum pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah sungguh memiliki nilai-nilai filosofi yang sangat islami. Dengan obor api mampu memadamkan segala kemaksiatan yang ada melalui jalan ajaran agama Islam. Dengan obor api kemudian kita umat Islam mampu pada bulan suci Ramadan membumi hanguskan segala macam kemaksiatan dan menjaga pergerakan-pergerakan pemurtadan yang terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Dan dengan obor api pula kemudian sahabat-sahabat sekalian menerangi setiap sendi-sendi kehidupan kita dalam berbangsa dan bertanah air, sehingga menciptakan rasa persaudaraan antar anak bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Islam. Jangan bercerai-berai. Bersatulah kalian dalam mencintai negara Republik Indonesia, mencintai Sumatera Utara, mencintai kota Medan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersatu kita di dalam menyatukan tekad menghindarkan generasi muda Islam untuk dijauhkan dari pemurtadan, gerakan-gerakan kristenisasi. Kita harus memperjuangkan, membentengi akidah generasi Islam dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Karena dengan kita bersatu, kata Allah, wa kuntum kata Allah, dan kalian kemudian akan meskipun berjalan di tepi jurang neraka, tapi ketika kalian bersatu memperjuangkan Indonesia, kemudian lalu bersatu mengisi kemerdekaan ini, lalu bersatu kemudian mencintai para pemimpin, bersatu dalam akidah Islam, mencintai para guru-guru kita, para ulama kita, mencintai para aktivis-aktivis dakwah, mencintai pergerakan apologet Islam Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita akan diselamatkan dari api neraka para sahabat-sahabat sekalian. Baik, para semuanya yang hadir, izinkan saya memimpin kita bersyahadat kalimat syahadatain. Saya minta kepada seluruhnya untuk ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Melalui momentum ini juga para sahabat-sahabat sekalian, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Sekiranya Allah memberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, kemenangan, kemerdekaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kasih jalan ambulannya. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Hidup Palestina. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikian orasi singkat dari saya, Bang Suma.
Salam dari Bang Suma untuk kota Medan dan sekitarnya. Jaga akidah anak-anak kita. Jaga. Jauhkan mereka dari ajaran togut. Tak ada Allah, tak ada Tuhan selain Allah. Jauhkan mereka. Jauhkan anak-anak kita. Jangan biarkan kemudian mereka terkontaminasi ajaran Yunani kuno, ajaran Romawi kuno, ajaran Mesir kuno, pengajaran kepada menyembah kepada makhluk. Jaga generasi Islam, jaga generasi Medan. Jauhkan mereka dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, tetaplah berjuang, tetap berjuang. Katakan Allah satu-satunya Tuhan, kemudian jangan ada yang lain. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah kota Medan, jayalah Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada Bang Zuma, tokoh apologet Islam. Takbir. Kita sebentar lagi akan berhenti di Hotel Suci. Akan ada pagelaran dari adik-adik dari Yaski kepada siap-siap kepada adik Najwa dan kawan-kawan. Free Palestine. Musik Merah Saga, Pahmi, Merah Saga. Free Palestine. Free Palestine. Yo, Merah Saga, Ayo, Pahmi. kita nyanyi lagi. Semangat. Konsumsi, siap-siap, seksi konsumsi. Bagikan, kita akan berada di Hotel Suci. Ayo. Takbir. Allahu Akbar. Angkat tangannya, benderanya Palestina. Obornya angkat. Ayo. Ayo, bendera Palestina. Ini lagu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Merah Saga. Ayo, kibarkan benderanya. Kibarkan. Kita di sini tetap. Free Palestine. Ayo. Udah, kita berhenti di sini. Palestine. Kita berhenti sejenak di sini di Takbir. Hotel Suci. Ya, Ayo. Pak Supir berhenti. Kita menyaksikan. Berhenti. Ya, Bang Supir kita sini, stop. Ya, kita berhenti sejenak di sini. Ayo. Kita akan dengarkan nanti pagelaran dari adik-adik kita dari Yaski. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Floriana Haji Rahmat. Saya berasal dari Sulawesi. Mama Palu, Sulawesi Tengah, Papa Nado. Kalau di kolong Juanda ini bukan dikatakan murtad. Rata-rata teman-teman saya ini itu hanya karena tuntutan perut lapar, lapangan kerja tidak ada. Jadi yang silih berganti dari Senin sampai hari Minggu itu dari Nasrani. Yang datang sering ibadah, memberikan pencerahan-pencerahan agama, kemudian diberikan makan. Kalau tidak ada dari Nasrani, Pak, mungkin semua orang baku bunuh di sini karena lapar. Jadi seperti itu. Yang dari Islam nggak ada? Dari Islam hanya ini, yang dari Muslim hanya ini. Hanya ini? Hanya ini. Baru kali ini, hari Jumat. Biasanya pendeta semua. Pendeta semuanya? Semua pendeta, Pak. Semua Jadi pendeta. kita baru jumpa bapak-bapak ini Jadi bukan dikatakan dari murtad. Muslim. Tidak ada murtad, tidak ada yang murtad. Gereja seminggu berapa kali? Ada satu biasanya, Pak, satu hari itu sampai 3 kali, sampai 2 kali Masa? berikan berkat, nasi dan nasi. Intinya dari Muslim itu tidak ada, hanya ini. Bisa dipertanggungjawabkan di jalur hukum kita bicara ini, khususnya di kolong. Baru ini, Pak. Tapi memang yang Nasrani kan memang mereka bilang dari gereja ya? Iya, dari gereja. Karena kita ibadah juga, ikut ibadah. Tapi bukan berarti kita itu ikut ibadah bahwa kita ini langsung murtad, langsung meyakini mereka, tidak. Karena sosok nasi. Karena lapar, dorongan perut lapar, Pak. Saya contoh punya anak kecil. Kalau saya tidak ikut ibadah, saya makan dari mana? Nggak balik kampung, Bu? Pak, butuh uang. Ongkosnya nggak ada. Mau gimana kalau mau naik pesawat? Udah lama di Jakarta? Sudah 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Ya. Tapi tetap habis lebaran mau pulang. Mau balik? Ya. Mau balik liburan doang atau Selama-lamanya sampai akhir hayat. Kemarin ngetes merantau artinya?
Ternyata gagal. Ternyata gagal, ibu kota PDAP. Apa yang dikatakan? Sama kayak Ibu. Asli? Denpasar Bali. Oh, Denpasar Bali. Hindu? Bukan, Muslim. Oh, Muslim. Oh. Balik. Oke, sukses Bu. Makasih. Jadi kami sangat bersyukur diadakan yang Muslim. Kita Jumat nanti selama puasa buka bareng lah. Nah, satu lagi, kita ini di bulan Ramadan ini kan, akhir bulan Ramadan itu menghadapi hari Lebaran itu kan zakat fitrah. Jadi kita mau ambil uang dari mana untuk zakat fitrah? Kalau bisa dibantu, kita yang Muslim saja Pak bisa didata. Seperti itu. Oke. Fitrah aja. Fitrah saja. Siap. Fitrah. Oke. Bisa. Oke, makasih Bu. Ya. Siap. Yang mau Islam aja. Iya. Yuk, makasih. Di Matius 26 ayat 39, ketika Yesus mau disalib, dia berkumpul teman-teman sama muridnya di Taman Getsemani, lalu para muridnya suruh berjaga-jaga, kira-kira gitu. Habis itu Yesus melakukan peribadatan dan berdoa dengan cara bersujud, sama yang seperti diajarkan Musa, Yeskiel, Nehemia, dan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Dan Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya kita nyontoh Yesus Islam kalau doa bersujud. Siapa namanya Bu? Hotma Dari Medan. Oh, dari Medan. Enggak agama Islam Kristen. Agama Kristen. Oh, agama Kristen. Ini Bu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya akan disambung oleh Ustadz Daman Al-Mantihi. Tafadhol. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13. Ya, ini langsung baca. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13, Yesus memiliki hamba. Ya kan? Yesus dia memiliki hamba. Siapa nama hamba Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Boleh ke depan dan tinggal baca doang. Siapa? Tinggal datang ke depan dan baca doang. Gimana Tante Siska itu? Saya, oke. Silakan Pak dibaca yang besar firmannya dulu, baru kita masuk ke pertanyaan. Belum. Ya. Oke, silakan yang besar. Baca firmannya. Allah Abraham. Kacamata nggak ini dong, bentar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Ulang, Pak. Maaf. Oke, ulang firmannya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Oke, siapa dan nama di depan hamba Pilatus. Yesus yang ada di Kisah Para Rasul 3:13? Abraham, Ishak, Yakub. Hambanya siapa? Pilatus. Bukan ini, Pak. Coba dibaca. Hambanya yaitu Yesus. Berarti hamba Tuhan Yesus adalah Yesus. Oke, selamat Bapak dapat. Mantap. Itu. Tuh, sih. Baca apa itu namanya? Apa Pak? Ini Pak, siapa Pak namanya? Muhammad Iqbal. Kita baca ya. Sedap. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Siapa nama hambanya? Yesus. Ya? Yesus. Dah, mantap. Apa? Baca doang Ibu. Baca Bu, nggak ada mata ngasih. Jangan sepotong-sepotong dong. Ini kami baca. Ya udah baca lagi ke depannya boleh. Silakan. Gini Bu. Dibaca 28 kali pun ada nggak berubah kata-katanya kira-kira? Ya kan cuma ini baca. Kasih tahu. Gini, jadi kita hanya membacakan. Jawab itu teks sendiri. Enggak, ini tinggal baca kan tadi? Iya, tinggal baca. Makanya saya bilang laku minummu waliani. Benar nggak? Ya kan membaca Ibu. Iya, tapi jangan diopinikan siapa hambanya dan jelas begitu. Hambanya menurut Petrus sih. Menurut Jangan diperjelas, nanti kalau dibahas lanjut panjang. Udah. Lanjut. Pertanyaan dia. Oke. Pertanyaan apa nih? Tentang Islam. Islam. Oke, Islam. Oke.
sebutkan tanggal Hijriah saat orang Islam merayakan Idul Fitri. Udah tadi udah kejawab. Lanjut. Bapak Ibu yang mau jawab angkat tangan dulu, jangan langsung dijawab, kasihan temennya. Ulang. Lihat dari sini. Skip dulu. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Coba angkat tangan, naik ke depan. Oke, silakan Pak. Berapa Pak? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, masih kurang tepat. Oke. Ada lagi? Hitungan 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Masih salah. 3, 2, 1. Kita ganti pertanyaannya. Oke. Puasa yang dilakukan setelah puasa Ramadan untuk mengganti puasa yang tertinggal di bulan Ramadan dinamakan dengan puasa. Nih Bapak ini. Puasa Syawal. Puasa Syawal, masih kurang tepat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 27 aja. Ya itu lambat, itu yang tadi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Puasa kado. Puasa kado namanya. Kodok, ya kan? Nah, itu satu. Oke. Kita lanjut lagi. Yang mudah-mudah aja, itu sebenarnya mudah. Sabar. Masih kita ingat nih. Siapa nama malaikat yang menanyakan mayat di dalam kubur? Saya. Bukan nangkir, Pak. Bukan nangkir. Oke, kasih Bapak ini. Ya. Oke Pak, siapa namanya Pak? Saya Cipang. Islam Kristen Pak? Saya Kristen. Islam Kristen, Masya Allah. Mantap Pak. Oke, mantap, keren. Coba lagi. Naik lagi habis. Kasih kok. Oke, lanjut. Oh ya. Aduh. Aku mau masuk. Aku mau kasih pertanyaan seputar Kristen. Ada yang bisa sebutkan atau lafalkan hukum terutama yang diajarkan Yesus? Silakan kamu. Oke. Namanya? Aku Mesia. Mesia. Apa Mesia hukum pertama yang diajarkan? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut di tanah yang Tuhan berikan. Oke, masih kurang tepat. Bapak udah kan? Belum. Oh belum, oke. Silakan Pak. Hukum kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masih belum tepat. Apa pertanyaannya? Hukum terutama yang diajarkan Yesus. Bunyinya gini. Shema Israel. Adonai. Belum. Aku kasih waktu. Nggak ada yang ingat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Salah masih. Kata Yesus di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah
dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum yang terutama. Shema Israel, Adonai Elohinu, Habis Adonai itu, Echad. benar, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Aku kasih pertanyaan. Oke. Ya, ini kita tahu ya kalau bangsa Israel itu kan berasal dari keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham, orang Kristen sebut. Ya, di mana orang pertama yang disebut sebagai Israel ya itu adalah Nabi Yakub. Ya, jadi 12 anak Yakub lah yang menjadi 12 suku Israel. Ini pertanyaannya nih. Siapa saja nama istri Nabi Yakub? Loh, masa yang Kristen nggak tahu? Istri Yakub. Ada berapa istri Nabi Yakub dan siapa saja nama istrinya? Kristen harusnya gampang dong. Untuk Kristen harusnya gampang nih pertanyaan. Hah? Oh. Tapi ada buku yang nulis istri. Ini. Dia udah jawab ya? Oh, kasih yang lain. Tanya aja ini, apa nama sungai tempat Yesus dibaptis? Ya. Sungai. Nggak ada yang tahu? Aduh, jadi Yakub itu punya 4 istri. Dari 4 istri lah dia punya 12 anak yang menjadi suku Israel dan menjadi nenek moyangnya Yesus sendiri ya. Jadi Yesus berasal dari nenek moyang yang poligami. Kalau nggak ada poligami, nggak ada Yesus. Lanjut. Ini Apa lagi? tentang Islam ya. Siapa orang Kristen pertama, orang Nasrani yang mengkonfirmasi kenabian Nabi Muhammad SAW setelah beliau mendapat wahyu pertama? Ada orang Kristen, pamannya istri Nabi Muhammad, pamannya Bunda Khadijah. Beliaulah yang pertama kali mengkonfirmasi kenabian Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ada yang tahu? Belum. Aduh, apa nih? Ada yang tahu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Belum. Ada pertanyaan? Seputar apa? Bebas, Islam aja. Islam. Ya. Nggak apa-apa, gue ada mic nih. Apa ya? Islam ya. Apa ya? Sabar. Puasa haji. Oh, enggak doyan. Sholat yang kita lupa. Nah, itu rukun itu diganti dengan apa? Berat ya? Kalau ada rukun di dalam sholat kita lupa, kita menggantikannya dengan apa? Oke. Bukan, itu vidya. Ya, itu vidya. Oke. Nah. Bukan juga sujud. Siapa yang jawab sujud sawi tadi? Saya yang jawab. Udah batal. Batal. Sambung ayat aja, sambung ayat. Sambung ayat. Iya, boleh. Sambung ayat. Ya. Mending sambung ayat. Oke, simak yang saya bacakan. Tunggu. Bukan. Alfil gimana bunyinya pertama? Alam taro. Oh ya. Simak ayat yang saya bacakan.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat tersebut dinamakan dengan al-fil, gajah. Peristiwa apa yang terjadi di situ? Bukan, hampir. Hampir. Boleh jawab lagi nggak? Nggak boleh. Apa yang terjadi? Bukan. Perangnya udah benar. Nah. Bukan. Oke. Udah dapat beliau? Belum. Ya, mantap. Alhamdulillah. Oke. Bapak siapa nama? Dias. Mana ini ya? Mic tadi mana? Oke, Bapak Dias. Siapa namanya, Pak? Bapak Dias. Oke, dari mana, Pak? Dari Condet. Agamanya? Islam dong. Oh, Islam. Mantap. Pengetahuan Islam masih mantap, Pak. Oke, jazakallah. Oke. Terus pertanyaan terakhir. Ketika Gabriel bertemu dengan Maria, Gabriel menyuruh Maria memberikan namanya dengan nama Yesus. Salah. Ibu ini. Telat. Namanya Nenek, tunggu. Namanya siapa? Tini. Tini, Islam Kristen Ibu? Islam, Masya Allah. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu Immanuel? Ibu, kok bisa tahu Immanuel? Ini ibu ini sama ibu itu jiwa yang tertukar. Jiwa yang tertukar. Oke. Terima kasih Bu untuk hari ini, jazakallah. Makasih banyak perhatiannya. Udah gelap. Next. Ini masih ada lagi nih. Bapaknya yang lama di sini tadi. Iya. Ya, besok-besok nanti kalau diberitahukan lagi kita cepat-cepat ngumpul ya. Tiap Jumat ba'da asar. Nah. Oh iya, bulan puasa. Iya, bulan puasa nggak apa-apa, kita sekalian ngadain buka bersama kalau bisa. Nah, nanti kita ngadain buka bersama deh. Boleh lah. Juga ya, kayak Yesus juga puasa loh. Pesan kolak ya. Nah, kolak kita pada minta. Siapa ada yang jadi jenazah?